Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali tipu daya setan. Ada dua metode besar untuk mengenali tipu daya setan. Pertama, bila setan membisikkan hal-hal yang baik ke dalam hati kita, tujuannya adalah untuk memperdayakan manusia, lalu menjerumuskannya secara perlahan-lahan kepada keburukan. Guru kami mengatakan, apabila engkau merasa senang untuk mengikuti bisikan itu dan tidak ada rasa takut dalam melakukannya, serta engkau terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam melakukannya, tidak khawatir dengan akibat akhirnya, maka ketahuilah bahwa itu datang dari sisi setan. Maka jauhilah. Akan tetapi, jika engkau mendapatkan dalam dirimu hal yang sebaliknya, misalnya ada perasaan takut dan tidak senang dalam melakukannya, berhati-hati serta tidak terburu-buru, khawatir dan tidak merasa aman, mengetahui akibat akhirnya, maka ketahuilah bahwa hal itu datangnya dari sisi Allah Ta'ala atau dari malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 5 perkara. 1. Menikahkan anak gadis apabila telah dewasa. 2. Membayar utang apabila telah jatuh tempo. 3. Menyelenggarakan prosesi pengurusan jenazah apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. 4. Menjamu tamu apabila ia berkunjung, sesuai haknya. 5. Dan bertobat dari dosa apabila telah melakukan perbuatan dosa. Adapun mengenai rasa takut, seorang hamba Allah harus merasa prihatin dalam hatinya. Apakah dia dapat melaksanakan dengan baik semua perintah Allah, ataukah tidak? Sedangkan mengenai qada, keputusan Allah, dia harus merasa yakin bahwa keputusan itu sangat baik baginya. Seorang hamba juga harus senantiasa mempunyai harapan akan memperoleh balasan di akhirat atas amal-amal yang ia kerjakan di dunia. Ketiga hal itu merupakan hal mendasar dan sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Ide dan bisikan yang terlintas di hati harus dipahami dengan baik agar kita bisa mengetahui detil, pembagian, dan perbedaan di antara bisikan-bisikan itu. Sebab, itu termasuk ilmu yang tinggi, rahasia, dan sangat mulia. Kedua, dengan mengenali 7 tingkatan siasat dan tipu daya setan yang digunakan untuk menjerat manusia. Pertama, dengan cara mencegah sang hamba mengerjakan amal ibadah. Apabila sang hamba dilindungi oleh Allah Ta'ala dan menolak bujukan setan itu dengan mengatakan, aku sangat membutuhkan amal baik, sebab aku harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Maka setan itu akan melanjutkan dengan cara yang kedua. Kedua, setan membisikkan kepada sang hamba untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Apabila si hamba dilindungi oleh Allah dan menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amal hari ini untuk esok, maka kapan aku akan mengerjakan amal esok harinya? Sebab setiap hari itu ada amalannya. Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang ketiga. Ketiga, setan menganjurkan kepada si hamba untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Ia membisikkan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas dari ini dan itu. Apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, amal yang secuil tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna, maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Keempat, setan membisikkan kepada si hamba untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin agar orang-orang tahu bahwa ia seorang ahli ibadah. Apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolak bisikan itu dengan mengatakan, apa perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Kelima, setan ingin menjerumuskan sang hamba pada perbuatan ujub, mengagumi amal sendiri, dengan mengatakan, betapa hebatnya engkau dan betapa bersemangatnya engkau dalam beramal ibadah. Apabila Allah Ta'ala melindungi si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu milik Allah yang diberikan kepadaku. Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Kalau bukan karena anugerahnya, maka apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadaku,
juga di samping kedurhakaanku kepadanya. Maka setan pun akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keenam. Keenam, ini cara yang paling dahsyat, yang tidak banyak diketahui orang kecuali yang memiliki hikmah. Setan mengatakan kepada seorang hamba, "Bersungguh-sungguhlah engkau beramal ibadah dengan rahasia, karena Allah lah yang menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu ke masyarakat, dan itu akan membuatmu dikenal banyak orang." Setan mengatakan demikian agar si hamba merasa riya. Manakala Allah Ta'ala melindungi hamba itu, dan ia menolak tipu daya setan dengan mengatakan, "Hai makhluk terlaknat, sampai saat ini engkau telah mendatangi aku dari berbagai sisi yang akan merusak amalku. Dan sekarang engkau mendatangi aku dari sisi yang sepertinya baik, padahal bermaksud merusak. Aku ini hanyalah hamba Allah, dan Allah adalah majikanku. Apabila dia berkehendak, maka amal ibadahku akan ditampakkannya atau disembunyikannya. Jika berkehendak, dia akan menjadikanku sebagai orang yang terpandang atau seorang yang hina. Dan itu bergantung kepadanya semata. Aku tidak peduli apakah hal itu ditampakkan pada manusia atau tidak ditampakkan. Sebab tidak ada kekuasaan apa-apa di tangan mereka. Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang terakhir. Setelah gagal dengan 6 cara sebelumnya, setan kini mendatangi sang hamba dengan menggunakan cara terakhir, ketujuh. Ia berkata, "Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti itu. Sebab, jika Allah telah menetapkan engkau sebagai orang yang bahagia di alam akhirat kelak, maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak berpengaruh apa-apa. Engkau tetap akan menjadi orang yang berbahagia. Dan sebaliknya, bila engkau telah ditetapkan olehnya sebagai orang yang celaka, tidak ada gunanya engkau beramal ibadah, karena engkau tetap akan celaka di akhirat nanti. Karena semuanya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah, maka perbuatan baik atau burukmu tidak berpengaruh apa-apa terhadap nasibmu di akhirat kelak." Apabila si hamba dilindungi oleh Allah, dan ia menolak bujukan setan itu dengan mengatakan, "Aku hanyalah seorang hamba, dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya." Sedang Allah itu lebih tahu mengenai rububiyahnya, dia dapat menghukum siapa saja yang dia kehendaki dan dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan bagaimanapun juga, beramal itu lebih bermanfaat bagiku. Sebab, jika aku diciptakan bahagia, maka aku tetap membutuhkannya untuk menyempurnakan pahalaku. Dan jika aku celaka, maka aku tetap membutuhkannya, agar aku tidak menyesali diriku nantinya. Karena Allah tidak akan mencelakakan dan menyiksa, lantaran aku taat kepadanya. Kalaupun aku dimasukkan dalam neraka karena ketaatanku, maka itu lebih aku sukai daripada aku dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan durhaka yang telah aku lakukan. Namun, bagaimana bisa demikian, sedangkan janjinya adalah tepat dan firman-Nya adalah benar? Dia telah menjanjikan balasan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Maka, siapa saja yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan taat, ia sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan malah akan dimasukkan ke dalam surganya. Bukan karena ia, hamba itu, berhak mendapatkan surga lantaran amal yang dikerjakannya, akan tetapi karena janji Allah yang maha tinggi lagi maha suci itu benar. Kelak, orang-orang yang berbahagia ini akan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya." Az-Zumar 74. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sesungguhnya, sangat banyak godaan dan tipu daya setan untuk menggagalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Situasi ini sangat serius dan penuh resiko. Mohonlah selalu pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mintalah perlindungan kepadanya, agar kita selamat dari tipu daya setan. Sebab, segala sesuatu itu berada dalam kekuasaannya, dan darinya pula datangnya limpahan taufik. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wallahu alam. Saudaraku, jika pembahasan ini memberi manfaat, mohon dukungannya dengan like, komentar yang membangun, dan subscribe channel ini. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.